Padahal mimpi kita Indonesia saat itu 5 besar ekonomi dunia. Makin dihormati, dihargai, dan bahkan ditakuti oleh negara-negara lainnya. Ekonomi kita besar, masyarakat kita makin makmur dan sejahtera, demokrasinya matang, keadilan tegak di negerinya, dan kita bisa benar-benar menikmati hidup dalam sebuah alam kebebasan, sebuah alam yang penuh dengan etika dan peradaban yang tinggi. Itu cita-cita besar kita, cita-cita founding fathers kita. Nah, apakah kita bisa ke arah sana? Tentu harus diawali oleh langkah-langkah yang strategis. Dan langkah strategis itu ada dalam konteks memilih pemimpin-pemimpin yang handal, yang capable. Memang demokrasi tidak sempurna, tetapi jika dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, maka demokrasi lebih baik dari sistem-sistem lainnya. Tapi ada masalah di sini. Karena demokrasi itu hukumnya adalah suara terbanyak, betul? Suara mayoritas, betul? Apakah yang pilihan mayoritas itu pasti yang terbaik? Ya memang sangat relatif. Tetapi tidak bisa dipatahkan bahwa iya adalah pilihan terbanyak. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah bukan mengubah sistem demokrasinya, tetapi bagaimana kita menyiapkan kader-kader terbaik yang akhirnya masyarakat pun bisa memiliki opsi-opsi yang lebih baik pula. Demokrasinya kita terus perkuat sehingga jangan kemudian dikooptasi oleh kekuatan uang, betul ya? Kalau oligarki yang merajalela, nanti yang terpilih adalah mereka yang punya uang besar, mereka yang didukung oleh kekuatan oligarki raksasa, betul? Lah kemudian ada yang pintar, ada yang punya kapasitas, ada yang punya pengalaman, ada yang punya komitmen, tapi nggak punya uang. Putra putri terbaik bangsa itu tersisih dengan sendirinya oleh sistem yang kita buat sendiri. Oleh karena itu sekali lagi kita terus perjuangkan. Bukan berarti kita udah kalau gitu nggak perlu demokrasi sekalian, bukan. Kita namanya juga Partai Demokrat, pasti kita akan merawat dan memperjuangkan demokrasi, tapi demokrasi yang beradab, demokrasi yang berkeadilan. Setuju ya? Nah inilah yang harus kita perjuangkan. Tadi berkali-kali Ketua Panitia menyampaikan bonus demografi. 2030 kita diprediksi akan memasuki masa puncak bonus demografi. 70% akan berusia produktif. Tapi bonus demografi tidak akan terlalu berarti tanpa bonus kompetensi, tanpa bonus prestasi. Inilah pentingnya bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul, yang memiliki kemampuan, termasuk kemampuan beradaptasi. Ingat, abad 21 ini akan bergerak cepat, dinamis, sulit untuk diprediksi, uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Hanya mereka yang adaptif dan bisa merespons perubahan zaman, termasuk terhadap kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya, maka kita bisa survive dan bisa unggul. Keunggulan kompetitif itu benar-benar ditentukan oleh seberapa baik kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia ini. Daya tahan kita, national resiliency, itu juga selalu diuji. Contohnya sekarang di masa pandemi COVID-19, negara atau bangsa yang memiliki daya tahan yang kuat yang akan survive. Tetapi setelah itu tidak cukup daya tahan, kita butuh daya saing. Itulah mengapa kita harus bangun keunggulan kompetitif kita. Melalui apa? Pendidikan, melalui pelatihan. Nah, kalau BMI tadi menyampaikan bahwa sesuai dengan ADART-nya harus terus menyelenggarakan pelatihan dan juga pendidikan kepada kader-kadernya, itu sudah benar. Karena hanya dengan itu organisasi ini akan terus relevan. Kalau tidak seperti dinosaurus, besar, lambat jalannya, punah. Demokrat juga tidak boleh jadi dinosaurus, betul ya? Lebih baik nggak terlalu besar tapi lincah dia, tapi jangan makan orang juga.
ya. Tapi orang nggak berani macam-macam sama kita, karena kita punya kekuatan, punya kecepatan, punya keberanian. Jadi jangan besar, lambat, takut, habis. Besar itu tidak lagi relevan di zaman sekarang. Tapi siapa yang paling adaptif, siapa yang paling cepat menyesuaikan diri, dia biasanya lebih unggul. Dan pada akhirnya akan besar juga. Jadi ini adalah pesan khusus saya kepada teman-teman BMI agar terus menjaga staminanya tadi, bergerak, bergerak, bergerak. Saya pikir secara umum kita memahami konteks besar politik Indonesia hari ini. Demokrat berada di luar pemerintahan. Tetapi bukan berarti Demokrat tidak menunjukkan keseriusannya untuk tetap berkontribusi untuk negara ini. Justru saya merasa bukan hanya bangga, tetapi juga melihat ada peluang dalam konteks posisi kita hari ini. Bangga dalam arti pun kita berada di luar pemerintahan, tapi kita bisa menyuarakan aspirasi rakyat dengan lantang, termasuk di parlemen dan di ruang-ruang publik lainnya. Walaupun suara kita seringkali kalah, betul ya? Justru itu menjadi pelecut buat kita. Bagaimana ke depan kita bisa mengirim lebih banyak lagi anggota dewan ke Senayan maupun di provinsi dan kabupaten kota. Bangga karena kita menunjukkan kita punya rasional, punya logika dalam melihat tata negara dan tata pemerintahan hari ini. Kita selalu mengkritisi jika ada hal-hal yang kurang tepat. Tapi kita juga nggak malu-malu mengatakan kalau sudah baik, lanjutkan, kita support bahkan. Tetapi kita mengingatkan jangan sampai negara salah kelola dan akhirnya membuat rakyat sulit. Hutang kita membengkak, ekonomi kita juga belum pulih, kemudian prioritasnya juga tidak tepat. Padahal saat ini kita harus fokus pada pemulihan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi rakyat. Nah, yang kedua, tadi saya mengatakan ada peluang juga, ada opportunity bagi kita hari ini karena kita dianggap ya tidak sama dengan yang lainnya. Kita punya pandangan-pandangan tertentu yang bagi sebagian masyarakat kita juga dianggap sebagai sesuatu yang berani menyuarakan kebenaran dan fakta sesungguhnya. Jadi pasti ada simpati yang diberikan kepada kita oleh masyarakat yang memang ingin ada wadah tertentu, ada rumah yang juga menyuarakan aspirasi mereka. Nah, ini juga tolong kita cermati dengan baik ya, BMI dalam membangun narasi dan isu di lapangan juga perhatikan aspek-aspek seperti itu. Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun kedua untuk Bintang Muda Indonesia. Selamat menjalankan Rapimnas, selamat menjalankan Pakerti. Semoga BMI semakin solid, semakin kuat, semakin berperan di tengah-tengah masyarakat dan pada akhirnya memperkuat perjuangan Demokrat dan AHY di dalamnya. Terimalah rasa bangga dan hormat saya, termasuk istri. Saya katakan kadang-kadang kita suka diskusi ngelihat di media sosial, wah BMI nggak ada matinya nih. Mudah-mudahan istiqomah. Ya Canawa. Mudah-mudahan istiqomah. Tapi benar, saya nggak biasa untuk menyampaikan sesuatu yang hanya menyenangkan, tapi saya mengapresiasi itu. Yang penting terus jangan pernah merasa puas, jangan cepat merasa puas, terus lakukan yang terbaik. Sampai ketemu di waktu yang lain.